Halo Sobat Finansial, apa kabar Anda hari ini? Data penting perekonomian global banyak dinantikan pasar pada pekan ini, 26 hingga 30 Agustus 2024. Di antaranya, Amerika Serikat akan melaporkan data kepercayaan konsumen. Data tersebut dapat menguatkan sinyal The Fed terkait penurunan suku bunga. Kemudian, suku bunga Bank Sentral China juga dinantikan investor pasar keuangan internasional. Bersama saya Jacob Tobing, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Kepercayaan konsumen Amerika Serikat naik ke level tertinggi di Agustus ini. Hal itu sejalan dengan optimisme inflasi dan perekonomian Amerika Serikat yang membayangi pasar tenaga kerja. Dalam 6 bulan terakhir, kepercayaan konsumen Amerika Serikat naik ke level tertinggi pada Agustus ini. Indeks sentimen Conference Board naik menjadi 103,3 dari revisi naik 101,9 pada bulan sebelumnya. Data yang dirilis pada Selasa waktu Amerika Serikat juga menunjukkan indikator ekspektasi untuk 6 bulan ke depan ikut naik ke level tertinggi, mencapai 82,5 pada Agustus 2024. Prospek pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang telah lama dinantikan pelaku pasar keuangan meningkatkan sentimen lebih lanjut dan menjaga pola belanja konsumen. Namun di sisi lain, kepercayaan diri para konsumen masih jauh dari masa sebelum pandemi COVID-19. Hal itu karena saat ini biaya hidup masih tinggi, namun pertumbuhan lapangan pekerjaan masih belum melesat. Pada pekan ini, pejabat The Fed sinyalkan pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Namun mereka mengingatkan tetap harus waspada meski inflasi Amerika Serikat mendekati target The Fed. Gubernur Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, mengatakan bahwa The Fed tetap mencari data tambahan yang akan menjadi penguat penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat. Bostic juga menegaskan pemangkasan suku bunga tetap harus diantisipasi meski angka inflasi Amerika Serikat mendekati target The Fed. Bostic tidak ingin The Fed salah mengambil keputusan. Ia tidak bisa membayangkan berada di posisi yang mana The Fed menurunkan suku bunga, tetapi kemudian harus menaikkan suku bunga lagi. Sebelumnya, Gubernur The Fed Jerome Powell pada pekan lalu memutuskan bahwa telah tiba waktunya pemangkasan suku bunga acuan. Ini memperkuat harapan akan terjadinya penurunan suku bunga pada pertemuan 17 dan 18 September mendatang. Dari Asia, kepastian suku bunga Bank Sentral China dinanti pasar keuangan global. People's Bank of China atau PBOC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utamanya seiring dengan upaya membatasi rally pasar obligasi dan mendukung perekonomian negara tersebut. Dalam keputusan yang diumumkan Senin waktu setempat, Bank Sentral China, People's Bank of China atau PBOC, mempertahankan suku bunga pinjaman kebijakan 1 tahunnya atau fasilitas pinjaman jangka menengah sebesar 2,3% setelah memangkas suku bunga sebesar 20 basis poin pada Juli lalu. PBOC juga menarik dana bersih sebesar 101 miliar yuan atau setara dengan 14 miliar dolar Amerika Serikat dari sistem perbankan. Penarikan dilakukan karena pinjaman sebesar 401 miliar yuan telah berakhir pada tanggal 15 Agustus. Menurut ekonom setempat, penarikan bersih tersebut menunjukkan bahwa PBOC menjaga likuiditas yang cukup dan seimbang, serta mencegah likuiditas berlebihan untuk mengekang kenaikan obligasi. Keputusan tersebut menggarisbawahi pendekatan hati-hati Bank Sentral China dalam mendukung perekonomian. Bahkan ketika negeri panda itu melaporkan kontraksi yang jarang terjadi pada pinjaman bank di tengah lemahnya permintaan. PBOC telah melakukan upaya yang baik dalam merangsang pertumbuhan dan mengurangi pembelian obligasi pemerintah untuk membatasi risiko keuangan dalam beberapa bulan terakhir. Berlanjut ke negeri kanguru, pelaku pasar keuangan global menantikan data inflasi Australia. Indeks harga konsumen atau Consumer Prices Inflation CPI Australia naik pada laju paling lambat dalam 4 bulan pada Juli 2024. Sementara inflasi inti turun ke level terendah
dalam 6 bulan sebagai tanda biaya yang berangsur-angsur mendingin. Data Biro Statistik Australia yang dirilis pada Rabu waktu setempat menunjukkan indeks harga konsumen atau CPI bulanannya naik pada laju tahunan sebesar 3,5% pada bulan Juli, tetapi turun dari 3,8% pada bulan Juni. Kondisi ini terjadi karena subsidi harga listrik dari pemerintah memberikan efek sesaat, sementara inflasi inti turun ke level terendah dalam 6 bulan sebagai tanda bahwa berbagai biaya berangsur turun. Angka tersebut sedikit di atas perkiraan analis yang memprediksikan kenaikan hanya akan mencapai 3,4%. Imbasnya, peluang pelonggaran pertama suku bunga pertama Reserve Bank of Australia pada November turun dari 58% menjadi 48,4%. Kemudian dolar Australia juga mencapai titik tertinggi 8 bulan sebesar 0,6813 dolar dan imbal hasil obligasi 3 tahun naik 4 tik menjadi 3,559%. Secara bulanan, CPI tetap datar pada bulan Juli dari Juni karena biaya listrik dan bensin turun, tetapi harga sewa, makanan, dan gas naik. Inflasi utama diperkirakan akan kembali ke kisaran target RBA sebesar 2 hingga 3% pada akhir tahun ini karena subsidi listrik dari pemerintah federal dan negara bagian. Sementara itu, ukuran inflasi inti yang diawasi ketat rata-rata terpangkas dan melambat menjadi 3,8% tahunan dari 4,1% pada bulan Juni. Dari Inggris, penjualan properti di Inggris mencapai level tertinggi dalam 7 tahun. Permintaan pembeli meningkat dipicu pemulihan ekonomi yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Situs web properti Zoopla mencatat setiap agen real estate memiliki rata-rata 33 properti dalam buku mereka, naik 14% dari tahun sebelumnya. Situs web tersebut juga memperkirakan peningkatan pasokan akan meningkatkan penjualan tahun ini. Dari data itu, menunjukkan penjualan properti semakin meningkat. Ini ditopang karena kemampuan membeli konsumen dan biaya pinjaman yang mereda, serta standar hidup yang meningkat. Kemudian perekonomian mengarah pada pertumbuhan yang stabil, indikator pasar properti lainnya juga menunjukkan peningkatan. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri. Sampai jumpa.